Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pijar Catur semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Imad Syahmat pada channel Pijar Catur. Masih berkisar soal teknik Sobat. Kali ini saya akan membahas tentang teknik demolition of power structure. Demolition of power structure ini salah satu teknik penghancuran ya, seperti halnya dengan annihilation of defense ya. Namun di sini difokuskan pada penghancuran pion yang berada di sekitar raja, yaitu pada petak-petak H7, G7, F7, H6, G6, F6, atau sebaliknya ketika hitam menang ya pada petak H2, G2, F2, H3, G3, dan F3 ya. Nah, itu ketika terjadi pada raja yang berada di posisi sayap raja. Nah, jika raja berada di posisi sayap menteri, maka petak-petak tersebut adalah A7, B7, C7, A6, B6, C6. Begitu juga sebaliknya A2, B2, C2, A3, B3, C3. Oke Sobat, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak pelajaran pertama. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu dengan pengorbanan pada petak H7, G7, dan F7. Nanti pada part kedua atau bagian kedua kita akan bahas pada petak H6, G6, dan F6. Perhatikan Sobat, pada posisi ini ya, seluruh perwira putih jelas mengarah kepada sayap raja, ya, sayap raja hitam ya. Dengan demolition of power structure, maka kita tidak akan ragu lagi untuk memikirkan langkah pemukulan terhadap petak H7 atau G7 atau F7. Nah, itu saja yang dicari. Nah, pada kali ini kita lihat bahwa di sini putih melakukan pemukulan atau pengorbanan pertamanya pada petak H7 ya, gajah kali H7. Kita anggap bahwa hitam memukul ya. Silahkan Sobat analisa sendiri ketika hitam tidak memukul gajah ya. Dilanjutkan dengan menteri H5 skak, raja G8, dan putih melanjutkan kembali dengan gajah kali G7 ya. Ada dua kemungkinan ada dua kemungkinan hitam di sini memukul gajah atau tidak memukul gajah ya. Kita lihat ya, ketika raja memukul gajah ya, maka di sini putih melakukan skak dulu terlebih dahulu dengan menteri G5 skak ya. Ketika raja H8 menteri F6 skak, jadi putih memblok ya, jadi memblokade pion F7 agar tidak bisa membuka lari kemanapun raja ya, ke G8 atau ke H7. Maka langkah putih selanjutnya adalah benteng C4 dan ancaman benteng G4 atau benteng H4 tidak dapat dicegah lagi. Sekarang mari kita perhatikan Sobat, ketika raja tidak memukul gajah ya seperti ini ya, melakukan langkah F5 umpamanya ya, maka putih dapat melakukan skak di H8, raja terpaksa F7, gajah kali F8, dan selanjutnya putih akan dapat memukul menteri ya, seperti contoh berikut ya. Oke Sobat, bisa dipahami kan, teknik ini. Sekarang mari kita lanjutkan pada pelajaran kedua, masih pada pengorbanan pada petak H7 ya. Jadi pada petak H7 dulu kita bahas ya, satu soal lagi, satu pelajaran lagi ya. Jelas bahwa putih pasti ada pengorbanan pada petak H7 ya. Namun Sobat gitu ya, saya sarankan untuk
menghitung dulu ya langkah-langkah hitam sebelum sobat melihat jawaban atau langkah-langkah dari pelajaran ini ya. Semoga bisa dapat dipahami ya. Gajah kali H7, raja kali H7. Kemudian di sini putih melakukan langkah benteng kali D6. Mengapa harus benteng kali D6 dulu? Ya, nanti kita bahas ya setelah ini. Ya, jadi setelah benteng kali D6 terpaksa dipukul ya, atau kalah kualitas. Benteng H4, raja ke G8, kemudian membuang ya. Ini namanya memikat ya, teknik memikat agar raja pada posisi di H8, raja kali H8, kemudian menteri H6. Sekarang kita lihat bahwa gajah di A1 ini berfungsi sekali ya. Raja G8 dan mat pada petak G7 ya, menteri kali G7 skak ya. Dan kita upamakan tadi rajanya naik ya sobat. Nah, ini raja G6 ya, itu mudah saja, benteng G4 skak, raja H7 dan benteng kali G7 skak, raja H8, menteri H6 skak. Mengapa kita bahas di sini sobat? Mengapa harus benteng kali D6 dulu? Ya. Sekarang kita lihat ya. Seandainya di sini putih melakukan skak langsung ya, skak langsung pada petak H4 dengan benteng H4, maka ketika raja G8 benteng H8 skak, raja kali H8, kemudian menteri H6 skak, kemudian raja G8. Nah, di sini petak G7 terjaga oleh gajah. Nah, itulah makanya dilakukan pemukulan. Sekarang kalau memukul benteng, maka otomatis menteri hilang. Nah, seperti itu ya sobat. Makanya hitunglah langkah-langkah tersebut sebelum kita melakukan pemukulan pada petak H7. Baik sobat, sekarang mari kita lanjutkan pada pelajaran ketiga, yaitu dengan pengorbanan pada petak G7 ya. Jadi pada petak G7. Perhatikan sobat ya, tidak ada lagi langkah yang bisa melakukan pengorbanan pada petak G7 itu adalah kuda dengan kuda kali G7 ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya, dipukul oleh raja atau dipukul oleh menteri ya. Kita lihat dua-duanya pukul oleh raja, maka putih dapat dengan mudah menggarpu menterinya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah dianggap menang sobat ya. Jadi kita tidak teruskan karena kita tidak membahas masalah finishing task di sini. Kita hanya membahas masalah teknik saja. Kemudian kalau dipukul sama menteri ya sobat. Pukul sama menteri ya. Di sini ada skak ya, itu mendefleksikan namanya, membiaskan. Skak kembali. Ya. Skak kembali ya. Tuh, seperti ini ya sobat, bisa disaksikan bahwa putih dapat memukul menterinya ya dengan mudah. Benteng kali G7 saja sudah selesai gitu ya. Baik sobat, kita lanjut pada pelajaran keempat, masih pada pengorbanan pada petak G7 ya. Perhatikan bahwa yang bisa melakukan pengorbanan pada petak G7 adalah benteng kali G7 kan. Nah, namun sobat cobalah untuk menghitung langkah-langkahnya sehingga hitungan dari sobat sekalian dapat tepat ya, sesuai dengan tema ini ya. Kita lihat ya. Benteng kali G7, raja kali G7, menteri E7 skak, raja H8, kemudian dilanjutkan dengan benteng G1 dan mengancam pada petak G7. Jika di sini hitam melakukan langkah ya, desperado dengan menteri kali F2 ya, maka dipukulnya oleh gajah. Jadi jangan sampai dipukul oleh raja ya. Kalau dipukul oleh raja otomatis akan tergapung kembali ya. Nah,
Satu-satunya jalan hanya benteng G8. Gajah kali F6 skak mati ya. Ya, seperti ini. Mati pada langkah berikut. Ya. Baik sobat, sekarang kita lanjutkan pada pelajaran kelima, yaitu dengan pengorbanan pada petak F7. Ya, jadi pengorbanan pada petak F7. Ya, tak ada lagi perwira yang dapat dikorbankan pada petak F7 itu hanya gajah. Ya. Kembali sobat ya, cobalah untuk menghitung langkah-langkah selanjutnya. Ya. Gajah kali F7 skak. Terpaksa karena memang ancaman mati ya, raja kali F7, menteri B3 skak. Nah, di sini gajah tidak bisa menutup ya, karena terkena pin, terkena ikatan benteng ya. Tidak ada lagi langkah, hanya raja E8, menteri G8 skak. Nah, di sini kalau ditutup oleh menteri otomatis dipukul oleh kuda ya, ditutup oleh gajah, maka menteri kali G6 skak. Baik sobat, kita lanjut pada pelajaran terakhir atau pelajaran ke-6 dengan pengorbanan pada petak F7. Kita lihat ya, pada posisi ini yang bisa melakukan pengorbanan itu hanya benteng ya, dengan benteng kali F7. Dan ancaman mati kemanapun langkah, jadi terpaksa dipukul oleh raja. Menteri kali H7 skak, raja ke E8, dilanjutkan dengan gajah G6 skak, raja ke D8, kemudian menteri ke G8 skak. Di sini kalau kuda F8 maka ada gajah A5 skak ya. Jadi putih mengambil menteri hitam ya. Kalaupun di sini ada skak seperti ini, ya ini cukup geser ya, ditutup begini, ada ancaman skak di sini ya. Jadi tetap ya keunggulan berada pada posisi putih ya. Seperti itu ya sobat ya. Selanjutnya itu bisa dilanjutkan oleh sobat sekalian ya. Kita lihat yang di sini saja. Ketika ditutup oleh gajah. Jadi ditutup oleh gajah. Gajah G5 skak. Kuda terpaksa ya karena mati ya. Menteri F8 skak, raja naik ya, menteri F7 skak, raja C6 memukul menteri ya, seperti ini gajah kali F6. Dan ini bisa dianggap selesai karena lanjutan benteng G8 bisa diatasi dengan gajah E4. Demikian sobat tentang demolition of power structure dengan pengorbanan pada petak H7, G7 dan F7. Pada demolition power structure bagian kedua, kita akan membahas pengorbanan pada petak H6, G6, dan F6. Mohon maaf jika saya selama ini tidak upload ya, karena kesibukan dan sesuatu hal yang lain. Demikian, semoga apa yang saya bahas ini dapat memberikan manfaat bagi sobat sekalian, atau mungkin bagi adik-adik yang baru belajar, atau mungkin juga bagi para pelatih yang berada di daerah yang juga ingin mengajarkan kembali kepada murid-muridnya. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Salam catur, gens unasumus.